mutasi ini kita akan lakukan dalam waktu 1 bulan ini yang lebih ramai lagi, yang lebih besar-besaran lagi. Bukan karena ada indikasi penyelewengan atau apa, tapi kita lihat ada beberapa kerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana seharusnya. Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang terhormat Bapak Purbaya Yudi Sadewa disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama Kementerian Keuangan, pejabat yang hari ini dilantik, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Pagi hari ini Jakarta diguyur hujan, macet di kantor ya. Tapi alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, kita semua diberi kesehatan dan bisa berkumpul di ruangan pada hari ini. Kita berkumpul untuk menyaksikan suatu momentum penting, yaitu pelantikan 4 pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara, Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Kepala Seksi Pengawasan 3 KPP Madya Jakarta Utara, serta pejabat fungsional penilai ahli muda KPP Madya Jakarta Utara. Pelantikan ini bukan sekedar formalitas, ini momentum, kata Pak Sekjen. Momentum untuk menegaskan ulang bahwa kita sedang dipercaya negara. Kepada saudara-saudara yang saya lantik hari ini, saudara bukan menggantikan kursi, tapi saudara mengambil alih kepercayaan. Kepercayaan negara, kepercayaan rakyat kepada kita. Dan kepercayaan pegawai pajak yang setiap hari bekerja lurus, kerja benar, dan menjaga marwah Kementerian Keuangan. Dan saya menyampaikan terus-menerus bahwa kepercayaan itu mahal, membangunnya lama, mungkin bisa seumur hidup kita, sepanjang karir kita di pajak maupun di Kementerian Keuangan. Tapi rusaknya gampang saja. Kalau kita salah langkah, 1 detik, 1 hari sudah rusak semua cita yang baik kita bangun bersama-sama. Bisanya dengan 1 kejadian aja, kita bisa langsung ambruk kalau kita tidak mengambil langkah-langkah yang tepat, yang diperlukan, yang bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu bukan dibangun lewat slogan, bukan lewat acara seremonial, tapi lewat perilaku sehari-hari, profesional, transparan, dan akuntabel selama bertahun-tahun. Makanya saya ingin menegaskan kembali bahwa 1 orang yang menyimpang bisa merusak kerja ribuan orang, dan karena itu saya tidak ragu untuk menyampaikan sikap bahwa pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangan akan dikenakan sanksi keras, mulai dari mutasi ke wilayah terpencil sampai pemberhentian sesuai tingkat pelanggarannya. Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gaya, tapi ini karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan. Jadi ini kan ada beberapa kasus di mana pegawai pajak kita sekarang sedang diproses di KPK dari level bawah sampai level tertentu ya. Tapi saya ingatkan lagi bahwa mereka di bawah tidak bekerja sendirian, mereka diawasi oleh atasannya. Atasannya harus mengawasi betul kerja bawahannya. Jangan sampai terlibat, tapi jangan juga sampai dikibulin, bawahannya main-main, atasannya nggak tahu. Jadi saya ini, kita ambil langkah strategis sampai ke level Kakanwil, kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain, mungkin juga bea cukai sekaligus, dan pegawai Kementerian Keuangan yang lain, bahwa atasan bertanggung jawab atas tindakan di bawahnya. Jadi semuanya harus mengawasi dengan lebih seksama tindakan di bawahnya. Nanti ini saya duga bukan yang terakhir,
mutasi ini kita akan lakukan dalam satu bulan ini yang lebih ramai lagi, yang lebih besar-besaran lagi. Bukan karena ada indikasi penyelewengan atau apa, tapi kita lihat ada beberapa kerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana seharusnya. Jadi teman-teman nanti tolong pastikan Anda bekerja dengan baik, karena image-nya bukan saya, bukan Anda, tapi image pajak dan keuangan. Dan yang paling penting lagi itu bisa berpengaruh kepada pendapatan negara kita, yang setahun kemarin kita sulit sekali meningkatkannya. Saya yakin dengan teman-teman yang lebih baik nanti ke depan, harusnya sih target pajak kita masih bisa dicapai. Saudara semua memimpin unit di garis depan. Di situ wajib pajak datang, dunia usaha datang, di situ kepercayaan negara dipertaruhkan. Jadi nanti kalau ada yang nawar-nawar, bawa backing, kasih tahu saya, kita beresin rame-rame bersama ya. Jadi jawaban saudara bukan hadiah, tapi amanah. Ini menentukan NKRI, bukan pendapatan aja. Kalau fiskal kondisinya berantakan, maka kepercayaan kepada kita akan berantakan juga. Itu bisa mengaruhi keutuhan NKRI pada akhirnya ya. Jadi perang Anda ya nggak main-main nih. Audit main ya, gue lanjut ke situ. Sini masalah ya. Perang Anda nggak main-main. Anda main-main, kita bisa susah semua. Satu negara ya. Seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang saya banggakan, Presiden sudah memberi arah jelas lewat Astacita. Kita diminta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Soal arah kita sepakat makin cepat, dan harus didukung oleh pembiayaan yang cukup dari kinerja pajak dan bea cukai nanti yang lebih baik lagi ke depan. Tapi kita juga harus lihat konteks 2026, APBN tahun ini amat menantang. Kebutuhan belanja negara harus tetap terjaga, dan itu hanya mungkin kalau penerimaan negara kuat. Dan penerimaan negara hanya bisa dijaga kalau kepercayaan publik ada. Karena itu, kepada pejabat yang baru dilantik, saya minta langsung kerja. Segera koordinasi internal, segera konsolidasi internal juga, tetapkan strategi dan pastikan organisasi bergerak untuk mengamankan target penerimaan negara. Ini jadi bukan pilihan, ini mandat yang harus kita kerjakan. Saudara-saudara semua, kita sering bicara fraud triangle. Kedengarannya teori, padahal simple. Oh, saya baru tahu juga nih. Yang ngarang Pak Sekjen. Satu, triangle yang pertama adalah tekanan. Tekanan hidup, tekanan lingkungan, tekanan gaya hidup, kadang tidak kelihatan. Makanya pimpinan harus kenal orangnya, bukan cuma pekerjaannya. Dua, kesempatan. Kalau berpengawasan longgar, SOP bolong, kewenangan tidak dikendalikan, maka kesempatan muncul. Dan kalau kesempatan muncul, udah itu, tinggal tunggu niatnya. Rajin ke masjid apa enggak? Ntar ke masjid, mintanya doanya biar diputihkan. Nggak boleh. Tuhan mainnya keras, kalau melanggar Anda disikat aja nanti. Nggak ada pemutihan di bukunya Tuhan kan. Sama, di kita juga sama. Dan sisi yang ketiga dari triangle itu adalah pembenaran. Ini yang paling bahaya. Cuman sekali atau sudah biasa, atau kita bilang semua juga begitu. Atau uang yang dikumpulkan dipakai untuk umroh atau naik haji dengan anggapan Tuhan memaafkan atau memutihkan itu. Itu yang jadi salah satu angle yang berbahaya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.